Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami dari tim gugus COVID-19 Kabupaten Kutai Barat mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga di dalam bulan puasa ini semua kita, terutama rekan-rekan media, selalu dilindungi dan diberi kesehatan. Amin. Dan imannya semakin dikuatkan hingga mendapat berkat bagi kita semua. Menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat. Diawali dengan update hasil pemeriksaan swab test dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya pada tanggal 25 April tahun 2020. Ada tambahan hasil tes PCR positif sebanyak 3 orang, yang terdiri dari Kubar 9 Tuan T, Kubar 10 Tuan D, Kubar 11 Tuan MA. Hasil ini menambah jumlah kasus positif atau terkonfirmasi COVID-19 setelah ada penambahan 7 kasus konfirmasi positif COVID-19 hingga jumlah kasus konfirmasi positif adalah 11 penderita. Jumlah penderita yang masih menunggu hasil tes PCR adalah sejumlah 1 orang. Ini masih kita tunggu. Mudah-mudahan dengan tidak waktu lama bisa keluar hasilnya, dan harapan kita ya negatif lah. Jumlah ODP sebanyak 210 orang, yang selesai pemantauan sebanyak 158 orang, yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 52 orang, sedangkan PDP 8 orang. Yang OTG sebanyak 35 orang, dan pelaku perjalanan sebanyak 3.930 orang. Konfirmasi positif yang 11 tadi terdiri dari 4 PDP, 4 OTG, 3 ODP. Nah, ini artinya dari yang OTG pun bisa terjadi positif gitu. Jadi jangan mengabaikan, meskipun status tidak PDP, OTG pun bisa. Dengan ini dapat dijelaskan mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan sesuai pedoman pemerintah. Yang pertama, ini kita sampaikan supaya jelas kepada masyarakat bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh tim COVID-19. Pemeriksaan rapid test 1 dan kedua dengan jarak antar keduanya adalah 7 sampai 10 hari. Jika didapat hasil rapid test positif, maka akan dilakukan pemeriksaan PCR, yaitu dengan mengambil sampel dari pangkal rongga hidung, tenggorokan, darah, dan dahak. Pemeriksaan dilakukan secara serial selama 2 hari. Jika salah satu hasil sampel menunjukkan hasil positif, walaupun sampel lain menunjukkan negatif, maka yang diambil adalah hasil yang positif sebagai kesimpulan akhir. Dengan perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat yang semakin bertambah, maka kami berharap atau menghimbau pada segenap warga Kabupaten Kutai Barat, yang pertama, hindari memegang benda atau barang dan bagian bangunan yang sering dipegang oleh orang banyak. Segera cuci tangan setelah menyentuh barang-barang dengan cairan antiseptik, atau paling tidak pakai sabun. Yang kedua, mendata atau melaporkan dan mewajibkan semua warga yang telah melakukan perjalanan keluar daerah atau kontak dengan kasus positif COVID-19 ke puskesmas tempat melalui nomor hotline yang sudah disediakan. Di sini yang sangat kita harap
adalah kejujuran. Kejujuran yang paling kita harapkan. Di daerah lain pernah ada terjadi yang tidak jujur, akhirnya kasus meninggal baru tahu bahwa dia terpapar positif. Nah, harapan kita dengan berpengalaman dengan di daerah lain, jangan sampai di daerah Kutai Barat terulang seperti itu. Yang ketiga, selalu gunakan masker terutama saat keluar rumah, karena masker bedah diutamakan untuk tenaga kesehatan, masker kain untuk masyarakat non medis. Nah, ini berdasarkan informasi terakhir dari WHO, dulu penyebaran virus melalui sentuhan dan percikan. Sekarang berkembang lagi bahwa bisa percikan mengawang-awang di udara sampai 8 jam. Kalau itu diharapkan betul, kalau kita keluar rumah diharapkan memakai masker. Yang keempat, menghimbau masyarakat Kutai Barat untuk tidak panik, namun tetap waspada dan tenang dalam menerima informasi tentang COVID-19 dan tidak turut menyebarkan berita yang tidak dapat dipastikan kebenarannya. Beberapa waktu yang lalu, untuk tidak panik ini, prinsipnya kalau kita daerah terpapar, jangan tinggalkan. Kita menjaga jarak. Tapi jangan juga kita datangi daerah terpapar. Jadi itu, kalau kita keluar dari daerah terpapar, maka kita dianggap orang menyebarkan penyakit. Tapi kalau kita sengaja datang ke daerah terpapar, artinya kita memang sengaja untuk menularkan diri begitu. Yang kelima, bagi masyarakat dengan KTP di luar Kutai Barat dan Mahakamulu diminta untuk tidak masuk ke Kutai Barat terkait adanya pembatasan akses masuk di pos-pos perbatasan. Ini pengecualian kalau misalnya sembako, barang-barang yang sifatnya kepentingan umum untuk masyarakat seperti listrik, peralatan produksi. Nah, ini yang kita prioritaskan. Atau mungkin juga mengantar uang gitu. Peralatan kesehatan juga. Jadi itu yang memang yang kita prioritaskan. Jadi dan teman-teman di pintu masuk pasti sudah tahu hal demikian. Yang keenam, menghimbau setiap posko yang ada untuk senantiasa berkoordinasi dengan tim gugus tugas percepatan COVID-19 Kabupaten Kutai Barat. Nah, artinya jangan membuat kebijakan sendiri. Artinya apapun yang diputuskan oleh teman-teman di lapangan, di kecamatan atau di kampung, tetap mengacu kepada edaran bupati maupun edaran gubernur dan edaran yang lebih tinggi, sehingga tidak bertentangan gitu. Dan kalau toh ada masalah, tim COVID-19 Kabupaten akan mempelajari masalahnya. Selanjutnya kita akan menginformasikan tentang keluar masuknya umat manusia lewat pintu-pintu masuk kita. Kita ada 4 pintu masuk. Yang masuk melalui UPT Jambu, total kunjungan sebanyak 745 orang. Kendaraan 468 unit, artinya masih tinggi tingkat kunjungannya. Sedangkan yang melalui PKM Penyinggahan tidak ada pelayaran, jadi nihil. Sedangkan melalui PKM Bentian Besar, total kunjungan sebanyak 20 orang dengan jurusan Samarinda Bentian 19 orang, Samarinda Bentian 18 orang, Tenggarong Bentian 1 orang, dan internal Kubar Bentian sebanyak 8 orang. Sedangkan yang melalui UPT Longiram, jumlah pengunjung yang masuk sebanyak 205 orang. Sedangkan kendaraan roda 4 masuk 28 unit, keluar 43 unit. Demikian beberapa hal yang dapat kita himbau pada kesempatan ini. Atas perhatian kita semua, terima kasih dan tetap jaga kesehatan kita supaya kita tetap kuat meskipun dalam suasana puasa, tapi kita tetap bisa menjalankan tugas kita dengan sehat sampai berakhirnya COVID-19 ini. Demikian dan terima kasih.